Hai, gue pernah dengar dari YouTuber sekaligus profesional makeup artist Robert Wells kalau yes, makeup itu nggak ada aturan, tapi ada teorinya. Kenapa hasilnya bisa A? Kemungkinan karena B. Untuk dapat hasil C, mesti melakukan D. Kita pasti sering mendengar banyak statement soal makeup, entah itu fakta atau mitos yang perlu diluruskan. Di video ini gue bakal bahas beberapa mitos yang suka dikeluarkan di internet. Kalau misal salah atau kurang tepat, feel free untuk komen input kalian di komentar. Nggak usah berantem atau marah-marah, santai. Let's get to the video. Makeup menyebabkan timbulnya jerawat. Ini bukan mitos, melainkan risiko dari tingkah dan kebiasaan kurang bersih waktu pakai makeup. Pakai makeup, produknya si krim dan powder berwarna bukan penyebab utama. Hindari pakai produknya kalau udah kedaluarsa alias lewat expired date. Sebagai acne prone myself, mari bahas cara pakai riasan dan mengecilkan risiko tumbuh jerawat. Soalnya kalau gue, pakai atau enggak pakai makeup masih jerawatan, misal karena pola hidup enggak sehat sampai stres. Menyambung ke produk makeup again, hindari penggunaan makeup expired terutama yang krim. Kalau baunya berubah enggak enak atau muncul jamur, buang aja. Selain itu, buat meminimalisir risiko lagi, pilih makeup yang non-comedogenic. Mereka diklaim enggak punya bahan yang punya kemungkinan menyumbat pori-pori kalian, yang nantinya bisa berubah menjadi komedo dan berjerawat. Soal kebiasaan yang gue maksud sebelumnya adalah sebersih apa ketika kalian pakai makeup. Sebelum mulai, pastiin tangan dan alat kayak brushnya bersih. Nggak tahu kan tangan kotor apa enggak terus pegang-pegang muka? Solusinya simple banget, cuci tangan. Kalau brush dan sponge, ya rutin dicuci. Bagusnya emang pakai sabun khusus. Tapi gue pakai sabun batang biasa juga cukup sih. Tadi kan sebelum. Nah, sesudah pakai make-up-nya juga pastiin kalian membersihkan riasan sampai beneran bersih. Please, double cleansing. Pembersih keduanya face wash reguler kalian. Yang pertama bisa micellar water, cleansing oil, cleansing milk, sampai cleansing balm. Gue pribadi pakai cleansing balm dari Dermy Beauty sama facial wash Wardah. Penting ya, pastiin wajah bersih ini, biar minyak, produk sama sel kulit matinya nggak numpuk dan berisiko menghambat kulit bernapas dan menyumbat pori-pori tadi. Cuma oily skin yang butuh powder. Teorinya, powder atau bedak itu berfungsi buat ngeset riasan sampai menyerap minyak. Jadi, pertanyaannya lebih ke apakah lo butuh atau enggak. Gue sebagai oily kilang minyak sih butuh, karena memang membantu riasan lebih tahan lama. Juga, yang oily belum tentu semuka berminyaknya, bisa aja cuma di area T-zone, terus hanya pakai di sana. Ya emang balik ke kebutuhan dan keinginan mau hasil kayak gimana, pakai powder jelas condong ke matte look. Cuma emang kombinasi complexion sama bedak bisa meminimalisir produksi minyak, yang ujung-ujungnya misal membantu biar make-upnya nggak transfer banget kalau pakai masker. Statement cuma oily yang perlu bedak itu menurut gue mitos. Dan buat kalian yang normal atau dry skin, udah banyak kok bedak di luaran sana yang bisa ngeset makeup tanpa bikin kering kerontang. Emang trial and error untuk tahu yang mana yang cocok. Soalnya bedak pun banyak jenisnya. Loose powder, compact powder, dan seterusnya. Concealer harus lebih terang dari skin tone. Penggunaan concealer itu macam-macam ya. Ada acne spot, under eye, atau highlight area wajah. Buat highlight, iya lebih terang karena tujuannya kan memfokuskan area cahaya di tengah muka, biar ada ilusi nggak terlalu lebar dan lebih berdimensi. Sisa dua lagi gimana? Untuk under eye bisa aja lebih terang, dengan catatan jangan jauh beda shade-nya. Kenapa? Beberapa punya kantung mata gelap, termasuk gue. Jadi kalau terlalu light, malah memperjelas dan bikin kelihatan ashy atau abu. Ini bisa diakali dengan color corrector, peach atau oranye, baru ditimpa concealer. Kalau gue, setelah color corrector itu timpa concealer yang sama warnanya kayak skin tone, baru kasih concealer lebih terang itu. Triknya adalah tipis-tipis layernya. Soalnya kalau too much produk di under eye, kan berat, dan risiko creasingnya lebih gede. Terus soal spot conceal, nutupin bekas jerawat misalnya, lebih baik yang satu warna biar lebih seamless. Soalnya kalau lebih terang, si tekstur atau imperfection-nya bisa lebih mencolok karena beda kan warnanya. Jadi, tergantung penggunaannya, makeup bisa menutupi tekstur kulit. Simple aja? No. Lebih ke ilusi kali ya. Let me explain. Yang di internet, kalian lihat di layar termasuk gue, makeupnya kelihatan lebih mulus karena lighting dan kualitas kamera nggak sebagus melihat detail kayak mata manusia. Angle dan jarak dari kamera juga berpengaruh. Filter juga bisa. Also makeup mate bakal kelihatan lebih flawless di video. Soalnya dia nggak lebih memantulkan cahaya dibanding dewy makeup. So, there that is. Kalau di real life, lagi, cahaya dan jarak lihat bisa berpengaruh.
Lo kan ketemu orang nggak depan-depanan banget tuh muka. Kenapa ada kesan makeup menutupi tekstur? Lebih ke dari hasil warna muka lebih rata in my opinion. Jadi kelihatannya sama gitu. Makin tebal layer makeup, ya makin kelihatan dalam tanda kutip dempul. Lagian ya, tekstur itu super normal. Soalnya muka lo pada juga bukan kertas. Santai aja deh. Yang penting kita menetapkan ekspektasi realistis soal makeup. Seleb atau idol pun nggak super mulus, super halus. Ada editing dan sebagainya. Kita manusia. Tekstur muka itu normal. Oily skin nggak butuh moisturizer. Ini lebih ke skincare sih ya. Tapi skin prep juga bagian penting dari makeup, jadi mari kita bahas. Terutama gue pun skin type-nya oily acne prone. Mungkin di pikiran kalian yang malas pakai pelembab, kulit udah berminyak ngapain ditambah sesuatu buat melembabkan? Emangnya nanti nggak bakal kerasa greasy atau sumuk? Nggak gitu. Salah satu alasan kenapa kulit bisa berminyak itu karena dehidrasi. Jadi setelah kalian minum banyak, dilanjut cuci muka yang menghapus semua oil, muka jadi kering. Dipikirnya udah kering tuh. Tapi kalau sengaja nggak dikasih apa-apa lagi, kulit bakal ngerasa nggak cukup terhidrasi. Kemudian ngasih sinyal perlu produksi lebih banyak minyak untuk mengatasi hal tersebut. Kalau ngerasa terlalu berat, coba diperhatikan lagi jenis moisturizer yang dipakai. Oily skin bakal lebih cocok sama yang bertekstur gel atau lotion. Soalnya dia emang lebih ringan. Contohnya, gue pakai dari Skin Game. Kalau bentuk krim, dia lebih cocok sama dry skin. Teksturnya sendiri kan udah lebih tebal dan kental. Produk makeup itu one purpose only. Blush cuma bisa buat pipi, eyeshadow cuma bisa buat mata, dan sebagainya. No, produk makeup itu multifungsi kok. Again, makeup nggak punya aturan tapi ada teori. Coba gue sebutin deh contoh makeup A gue jadiin step B. Kalau kalian punya krim blush peach atau oranye, bisa banget dijadiin korektor. Contour dan blush powder jadi eyeshadow, shimmer eyeshadow jadi highlighter atau kebalikannya, setting spray jadi primer. Yang jelas, kalian mesti tahu dulu produknya bakal menghasilkan look apa. Blush kan ngasih warna atau pigmen, jadi bisa tuh dijadiin pewarna kelopak mata juga. So, nggak ada aturan yang mewajibkan lo pakai cheek produk buat di area pipi doang, contohnya. SPF di produk complexion itu sudah cukup untuk proteksi kulit muka. Nggak cukup. Gini, kebanyakan SPF di makeup itu di bawah 30. Jadi sebatas lebih cocok buat berkegiatan di dalam ruangan aja. Terus, penggunaan makeup itu beda kayak skincare. Ada takaran yang disarankan waktu pakai sunscreen. Biasanya 2 ruas jari. Tapi di daily use kita nggak apply skin tint atau foundation sebanyak itu, entar berat rasanya di muka. Oh, jangan lupa soal saran reapply sunscreen. Jadi, sangat disarankan untuk sertakan sunscreen di step skin prep sebelum akhirnya apply makeup beneran. Luxury makeup pasti lebih bagus. Cocok atau enggaknya seseorang dengan produk riasan super personal alias subjektif. Gue suka dan cocok sama produk affordable. Ketemu banyak yang bagus dipakai sehari-hari atau event tertentu. Banyak kok produk di bawah 50 atau 100 ribu yang bagus-bagus. Cek aja channel gue, banyak rekomendasinya. Nggak perlu memaksakan harus yang harganya mahal, sesuaikan sama budget lo aja. Lagian ya, kalau pengen beli produk makeup, pastiin cari review di skin type, skin tone, sama selera mirip-mirip lo biar kemungkinan cocoknya lebih tinggi. Gue suka lihat review produk luar, and let me tell you, nggak semua makeup puluhan dolar itu pada bagus, mesti beneran trial and error itu. Memompa maskara adalah cara efektif mengambil lebih banyak produk. Kalian pasti pernah lihat klip atau ngelakuin langsung pompa keluar masuk kalau isinya tinggal dikit atau gimana. Iya sih, keambil. Namun, bisa ada efek negatif tahu. Alasan utamanya ada 2, cuma disebabkan oleh hal yang sama. Masuknya lebih banyak angin ke dalam tube. Maskara bakal lebih cepat kering, which is nggak mau kan begitu. Terus, kemungkinan bakteri masuk juga membesar. Nggak mau juga begitu. Penggantinya, kalian nggak perlu pompa si maskara, tapi puter di swirl di dalam sampai keambil. There you go. Daripada dapat kemungkinan 2 tadi. Step makeup itu fix tahapannya nggak bisa diubah. Gue paling sering lihat step dari primer ke foundation, concealer, dan bla bla bla. Tapi nggak harus pakem begitu kok. Misalnya concealer banyak yang setelah foundation, tapi untuk spot conceal, gue sebelum foundation. Soalnya kalau imperfection udah ketutup, nantinya nggak harus ngerasa pakai foundation lebih banyak, biar tinggi coveragenya. Ada juga teknik yang namanya underpainting. Pakai produk krim lebih tebal dan nanti setelah ditimpa complexion kelihatan lebih halus. Eye makeup sebelum atau setelah complexion beda-beda tuh gue lihat. Kan disesuaikan sesuai kebutuhan.
kesukaan atau selera lo. Ada juga yang skip beberapa step. Why not? Kalian juga mungkin pernah dengar produk krim harus dipakai semua di bawah powder. Maksudnya, krim blush atau contour sebelum loose powder. Ada emang krim produk yang bisa dipakai di atas powder, tapi nggak semua sehingga takutnya angkat foundation di bawahnya. Itu tips aja sih, tapi kalau ternyata bisa dan bekerja di lo, tetap lakuin aja. So, kesimpulannya nggak ada exact steps wajib diikuti, nggak bisa dibolak-balik. Teknik mana aja yang paling nyaman kalian lakukan. And here's the final look. Menurut lo gimana? Dari semua mitos-mitos tadi, mana yang sempat bikin kalian bingung? Atau kalian ada input lebih? Misal statement gue kurang tepat. Ramein komentar aja, nggak usah ragu. By the way, ini gue nyobain powder foundation punya Skintific. Cakep juga hasilnya, blurring banget. Coveragenya juga kenceng. Tipe enak buat make up satset-satset buru-buru. As always, produknya gue list dengan nama shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik make up yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.